Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggar Nur Imani dari Sosiologi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori seni mencintai dari Erich Fromm. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni mencintai. Kebanyakan orang beranggapan bahwa soal cinta yang terpenting adalah dicintai, bukan mencintai. Di sini bagi mereka adalah bagaimana agar dicintai dan bagaimana pantas untuk dicintai. Dan dalam menuju tujuan itu mereka menumbuhkan beberapa cara. Fakta untuk menumbuhkan beberapa cara itu seperti membuat diri mereka terlihat menarik dan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Seperti contohnya jika pria ingin sukses, menjadi kaya, atau jika perempuan merawat tubuhnya atau memakai pakaian yang sedang tren pada saat itu. Untuk premis kedua yaitu asumsi bahwa persoalan cinta merupakan persoalan objek, bukan persoalan kemampuan. Orang mengira mencintai itu mudah, tetapi menemukan objek yang tepat untuk mencintai dan dicintai olehnya itu yang sulit. Hal ini disebabkan karena perkembangan masyarakat modern yang menginginkan sesuatu yang sesuai dengan nilai tukar dan keinginan dari pribadinya. Hal ini berhubungan dengan budaya kontemporer, yakni kebudayaan kita seluruhnya berdasarkan pada hasrat membeli, pada gagasan tentang pertukaran saling menguntung. Pada gagasan ini tentang pertukaran yang saling menguntungkan. Seperti halnya jika ada barang di etalase, seseorang tertarik akan itu, maka ia akan memiliki hasrat untuk memiliki, baik itu membeli secara langsung ataupun menyicilnya. Bagi perempuan dan laki-laki hal tersebut juga sama. Mendapatkan pasangan yang menarik adalah seperti hadiah bagi mereka, dan makna menarik biasanya satu paket dengan fisik dan mental yang mereka cari dalam pasar kepribadian. Selanjutnya, kita membahas tentang bagaimana mempelajari seni mencintai. Dalam mempelajari sebuah seni, seperti halnya mempelajari seni lain seperti melukis atau seni musik, pertama kita harus mempelajari tentang teori, dan kedua adalah mempelajari tentang penerapannya. Untuk yang pertama dalam mempelajari teori, yang pertama Erich Fromm menjelaskan tentang cinta, jawaban atas persoalan eksistensi manusia. Manusia dianugerahi nalar, dia adalah kehidupan yang sadar atas dirinya sendiri. Dia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri, atas sesama, masa lalu, kemungkinan di masa depan. Sadar atas hidupnya yang singkat, sadar tanpa kehendaknya ia dilahirkan, dan tanpa kehendaknya pula ia mati. Ketidakberdayaan dalam menghadapi alam, dan kesadaran akan kesendirian dan keterpisahan. Dan keterpisahan inilah yang membuat rasa kecemasan. Karena keterpisahan tersebut membuat mereka tidak berdaya, karena itu manusia memiliki keinginan untuk menyelaraskan diri. Menyelaraskan diri adalah jalan untuk mengurangi rasa kegelisahan akibat keterasingan. Banyak manusia yang tidak sadar mereka memiliki keinginan untuk menyelaraskan diri. Mereka hidup dalam ilusi bahwa mereka menganut gagasan-gagasan dan kehendak mereka sendiri. Bahkan mereka seorang individualis, bahwa pendapat mereka ialah hasil dari pemikiran mereka sendiri, dan bahwa kebetulan saja gagasan-gagasan sama dengan gagasan mayoritas. Setelah itu adalah hasrat bersatu dengan orang lain. Hasrat bersatu dengan orang lain adalah dasar dari kekuatan yang menjaga umat manusia tetap ada dari kehancuran, dan menjaga klan, menjaga mereka berkeluarga, dan menjaga mereka tetap bermasyarakat. Selanjutnya adalah objek-objek cinta. Cinta bukan hanya semata suatu hubungan dengan seseorang. Cinta merupakan sikap, suatu orientasi karakter yang menentukan
keterkaitan seseorang dengan dunia secara keseluruhan, bukan hanya objek cinta. Jika seorang mencintai hanya satu orang dan tak acuh dengan orang-orang lain, cinta bukanlah cinta, melainkan ketertarikan simbiotik atau egotisme yang meluas. Namun kebanyakan orang meyakini cinta ditimbulkan oleh objek, bukan kemampuan. Bahkan mereka meyakini jika mereka mencintai orang lain jika tidak mencintai orang lain selain orang yang mereka cintai itu, hal itu menggambarkan betapa dalamnya cinta tersebut. Dia juga meyakini bahwa yang perlu ditemukan adalah objek yang tepat dan bahwa segala akan berjalan dengan sendirinya sesudah itu. Sikap ini sama halnya dengan orang yang ingin melukis, bukan mempelajari seni, akan tetapi menunggu objek dengan tepat untuk dilukis, dan ia yakin ia akan melukis objek tersebut dengan indah setelah menemukan objek tersebut. Cinta adalah orientasi yang mengarah pada semua tindakan pada satu orang. Namun dengan berkata demikian bukan berarti tidak ada perbedaan dalam jenis-jenis cinta. Keberagaman jenis cinta ini berdasarkan objek yang dicintai. Yang pertama adalah cinta persaudaraan. Jenis cinta ini adalah cinta yang paling fundamental, yang mendasari seluruh cinta, yang adalah cinta persaudaraan ini. Yang dimaksud di sini adalah rasa tanggung jawab, hormat, perhatian, dan keinginan untuk memajukan kehidupan. Ciri dari cinta ini adalah tidak banyak eksklusivitas, dan dalam cinta ini akan tumbuh solidaritas dan rasa kesatuan manusia. Yang kedua adalah cinta keibuan. Cinta keibuan adalah cinta tanpa syarat atas hidup sang anak. Dan lebih dari itu, ada dua aspek yang mendukung, yakni menanamkan cinta terhadap hidup dan cinta terhadap kehidupannya. Berbeda dari persaudaraan dan cinta erotis, cinta keibuan merupakan cinta yang tidak setara. Yang satu membutuhkan bantuan dan satunya lagi memenuhi kebutuhan tersebut. Karena sifat altruistis dan tidak egois inilah, cinta keibuan dianggap sebagai cinta yang paling tinggi, yang paling sakral dari semua ikatan emosional. Dan selanjutnya adalah cinta erotis. Jika cinta persaudaraan dan cinta keibuan merupakan cinta bagi mereka yang tidak berdaya, dan keduanya memiliki perbedaan tetapi juga memiliki kesamaan, yaitu tidak ditujukan hanya untuk satu orang. Berbeda dengan dua cinta itu, cinta erotis hanya ingin bersatu dengan satu orang, dengan yang dia cintai. Cinta ini bersifat eksklusif dan universal. Erich Fromm menjelaskan, mungkin cinta ini merupakan cinta yang paling memperdaya. Pertama-tama, cinta erotis sering rancu dengan perasaan jatuh cinta yang meledak-ledak karena runtuhnya tembok dua orang yang sebelumnya asing. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, cinta yang seperti ini seringkali tidak bertahan lama. Setelah kedua orang tersebut menjadi dekat, tidak ada lagi penghalang yang ditaklukkan, tidak ada lagi keintiman yang tiba-tiba harus diraih. Akan tetapi, bagi kebanyakan orang, keintiman yang dimaksud di sini adalah melalui hubungan seksual, sehingga keterpisahan dengan orang lain bermakna keterpisahan fisik, sehingga penyatuan fisik dianggap akan mengatasi keterpisahan tersebut. Hal lain menjadi faktor-faktor yang dianggap mengatasi keterpisahan, seperti halnya berbicara tentang kehidupan pribadi, harapan, melakukan minat yang sama, dan bahkan menunjukkan amarah, kebencian juga dianggap sebagai sebuah kedekatan. Ini menjelaskan ketertarikan menyimpang pasangan menikah dengan pasangannya, yang tampak hanya intim di situasi dan tempat tertentu. Akan tetapi, bentuk kedekatan ini sekali lagi akan melemah seiring berjalannya waktu.
akibat dari melemahnya seiring berjalannya waktu tersebut, maka akibatnya adalah mencari orang yang baru. Sekali lagi, setelah mencari orang yang baru, maka terjadilah kedekatan yang baru lagi, dan timbullah rasa jatuh cinta yang menggembirakan dan intens. Menurut Erich Fromm, cinta baru selalu dengan ilusi, bahkan cinta baru akan memiliki cerita yang berbeda. Cinta erotis, jika memang cinta, punya satu premis, bahwa aku mencintai dari inti keberadaanku dan merasakan orang lain dari inti keberadaannya. Pada intinya, semua manusia sama, karena inilah siapa yang kita cintai tidak ada bedanya. Mencintai itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan yang kuat, tapi sebuah keputusan, pertimbangan, dan janji. Jadi, cinta erotis adalah ketertarikan individual sepenuhnya, khususnya antara dua orang tertentu, dan cinta erotis adalah tentang kerelaan. Selanjutnya adalah cinta diri sendiri atau cinta diri. Penerapan konsep cinta pada beragam objek tidak menimbulkan keberatan, namun ada yang keyakinan yang luas, yaitu mencintai orang lain yaitu adalah sebuah kebajikan, dan mencintai diri sendiri adalah sebuah dosa. Anggapannya sebesar aku mencintai diriku, sebesar itu pula aku tidak mencintai orang lain, bahwa cinta diri sendiri sama dengan egois. Freud membawa cinta diri. Menurut Freud, cinta diri sendiri sama dengan yaitu narsisme, membelokkan libido pada diri sendiri. Ada sebuah pertanyaan, apakah cinta pada diri sendiri sama gejalanya dengan egoisme atau berlawanan? Jika mencintai sesama manusia itu sebuah kebajikan, maka mencintai diri sendiri juga sebuah kebajikan, karena diri kita adalah manusia. Selanjutnya, sebaliknya, sikap mencintai diri sendiri akan ditemukan pada mereka yang mampu mencintai orang lain. Atau pada prinsipnya, dalam hubungan antara objek dan diri sendiri, maka cinta tidak dapat dibagi. Selanjutnya, maka dari itu, diriku sendiri harus menjadi objek cintaku sebesar apa yang orang lain. Jadi, kita harus mencintai diri kita sendiri sebesar kita mencintai orang lain. Jika seorang individu mampu mencintai secara produktif, berarti dia mencintai dirinya sendiri juga. Jika dia hanya bisa mencintai orang lain, dia sama sekali tidak bisa mencintai. Jadi kita harus mencintai diri sendiri dan juga mencintai orang lain. Jika kita hanya mencintai orang lain, artinya kita tidak bisa mencintai, karena kita tidak mencintai diri kita sendiri. Bila memang cinta pada diri sendiri dan pada orang lain saling terkait, bagaimana kita menjelaskan egoisme yang jelas-jelas tak peduli pada orang lain? Selanjutnya, orang egois hanya tertarik pada diri mereka sendiri, peduli pada diri mereka sendiri, hanya menginginkan keuntungan untuk diri mereka sendiri, dan mereka lebih senang untuk menerima dan tidak senang untuk memberi. Dan sesungguhnya orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mampu untuk mencintai. Egoisme dan cinta diri sama sekali tidak sama, justru mereka bertolak belakang. Orang egois bukan mencintai dirinya terlalu banyak, malah terlalu sedikit. Sesungguhnya dia membenci diri sendiri. Kurangnya rasa suka dan peduli pada dirinya sendiri yang merupakan salah satu ekspresi kurangnya produktivitas membuat dia hampa dan juga frustasi. Adalah benar bahwa jika orang egois tidak mampu mencintai orang lain, tapi mereka juga tidak mampu mencintai diri mereka sendiri. Jadi kalau yang pertama, jika kalian mencintai orang lain dan tidak mencintai diri kalian sendiri, itu sama aja dengan
tidak bisa mencintai, sama halnya dengan orang egois, karena dia tidak mampu mencintai orang lain dan juga dia tidak mampu mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya adalah cinta Tuhan. Jika tadi di awal pembahasan disebutkan bahwa eksistensi manusia, kecemasan yang terbesar yang dialami manusia adalah rasa keterpisahan. Maka cinta pada Tuhan atau cinta Tuhan, yaitu cinta itu tumbuh dari keinginan mengatasi keterasingan dan meraih penyatuan. Dalam semua agama teistik, baik politeistik maupun monoteistik, Tuhan adalah prinsip tertinggi, sebaik-baiknya kebaikan. Jadi karena arti spesifik Tuhan tergantung pada kebaikan, apa yang paling diharapkan pada seorang manusia. Menurut Erich Fromm, karakter cinta Tuhan tergantung pada bobot masing-masing aspek patriarkal dan matriarkal agama. Ia mengaji perbedaan elemen-elemen patriarkal dan matriarkal tersebut dalam agama. Patriarkal membuat ia mencintai Tuhan layaknya seorang ayah. Ia menggambarkannya adil dan keras. Dia menggambarkan juga menghukum dan mengganjar pahala. Dan akhirnya sedangkan dalam aspek matriarkal agama, dia mencintai Tuhan sebagai ibu yang merangkul semua. Selanjutnya adalah penerapan seni. Penerapan seni apapun menurut syarat-syarat umum apapun itu, baik seni pertukangan, pengobatan, atau seni mencintai, mula-mula penerapan seni mensyaratkan yaitu disiplin. Disiplin di sini yaitu disiplin selalu mencoba moodnya tidak naik turun, selalu konsisten dan menjalankan apapun dengan disiplin, tidak satu hari mengerjakan, satu hari tidak mengerjakan. Selanjutnya yaitu konsentrasi. Hal ini juga diperlukan untuk menguasai seni, karena pada saat ini konsentrasi itu merupakan sebuah hal yang langka. Kita harus berkonsentrasi dan fokus untuk menjalankan suatu hal atau menguasai suatu hal. Faktor yang ketiga adalah kesabaran. Sekali lagi, siapapun yang pernah mencoba menguasai seni, menurut Erich Fromm, kesabaran itu penting jika ingin mencapai apapun. Namun, bagi manusia modern, kesabaran sama sulitnya dengan menerapkan disiplin dan konsentrasi. Selanjutnya adalah yaitu syarat yang mempelajari seni apapun adalah menjadikan penguasa seni sebagai perhatian utama. Jadi kita tidak hanya mencoba lalu menyerah, tapi kita harus berusaha hingga menjadi seorang ahli atau seorang profesional di dalamnya. Selanjutnya adalah kita harus membahas dengan implisit, karena merupakan dasar penerapan cinta, yaitu tindakan. Cinta adalah tindakan. Jika aku mencintai, aku harus berada dalam keadaan ajak peduli secara aktif dengan orang yang dicintai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.